Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Quran Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid pada surat Al-Fatihah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja langsung ke surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada hukum bacaan bis. Nah, dia mempunyai dua sifat. Yang pertama, dia sifatnya hamas ya. Apa sih hamas itu? Hamas itu adanya aliran angin atau nafas. Bis, jadi dialirkan saja. Bis, jangan ditahan, jangan ditekan. Bis, jangan dialirkan saja. Bis, seperti itu. Nah, dan kedua, dia punya sifat sofir juga. Apa sih sofir? Nah, dia itu punya ketajaman suara. Cirinya seperti apa? Cirinya itu seperti ular yang mendesis. Bis. Jadi ada desisan seperti ular ya. Bis. Nah, bismillahi. Nah, dia ada hukum bacaan lam zalalah, tarkik, mad, tabi'i. Lam zalalahnya mana? Nah, karena ini ada lafaz Allah, jadi lam zalalah itu sama dengan lafaz Allah. Tarkiknya mana? Tarkiknya karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat kasroh. Bismillahi, jadi tipis saja, tarkik saja. Bismillahi. Martobi'inya mana? Nah, di sini karena ada fathah berdiri. Jadi fathah berdiri itu sama artinya dengan ada fathah bertemu dengan alif. Jadi panjangnya dua harokat atau dua ketukan saja. Banyak yang kesalahannya dipanjangkannya lebih dari dua harokat, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dia ada hukum bacaan idgham syamsi. Kenapa disebut idgham syamsi? Nah, karena ada huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah, yaitu ro. Disebut idgham karena artinya itu dimasukkan. Idgham itu artinya memasukkan huruf kemana? Nah, dia langsung dimasukkan hurufnya ke huruf ro. Dari lamnya nggak usah dibaca, langsung dimasukkan ke huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ro di sini dia punya hukum bacaan tafkhim. Apa sih tafkhim itu? Ditebalkan ro. Jadi bukan ro ya, ro, tapi cirinya bisa tebal itu seperti apa? Jadi pangkal lidah bagian dalam yang dekat dengan tenggorokan itu terangkat dan mengenai daging langit-langit atas ya, itu tandanya sudah tebal, sudah tafkhim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rah ini ada dua sifat juga nih. Ada rah itu hams. Rah karena apa? Ada huruf hams itu ha sukun. Roh, jadi dialirkan saja. Roh, nah, jangan ditahan ya, jangan ditekan. Roh, nah, nah ini ada hukum mad tabi'i lagi. Kenapa? Karena ada fathah berdiri. Artinya fathah berdiri itu sama dengan fathah bertemu dengan alif. Nah, alif jadi panjangnya dua harokat atau dua ketukan saja, nggak usah dipanjangkan lagi. Kebanyakan orang saking mengikuti irama, jadi lebih dari dua ketukan, itu harus dihindari ya. Niro. Nah, di sini ada hukum bacaan idgham syamsi lagi. Kenapa? Ada alif lam bertemu dengan huruf ro, yaitu huruf syamsiyah. Jadi dimasukkan saja langsung ke huruf ro, dimasukkan. Nah, lamnya nggak usah dibaca. Niro. Nah, ro nya dia punya hukum
tafkhim juga seperti tadi niro. Nah, tafkhim, tandanya tafkhim itu pangkal lidah bagian dalam itu sudah terangkat ya, niro, jadi tebal. Nirrahim. Nah, ha di sini hati-hati, dia huruf hamas juga, ada anginnya ya. Jangan he, jangan hanya him. Nah, harus ada anginnya, him. Nah, di sini ada him. Nah, di sini dia ada hukum bacaan mad arid disukun. Kenapa mad arid disukun? Karena ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Nah, ini ada kasroh bertemu dengan ya sukun, atau ya sukun huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, sama saja ketemu huruf yang disukunkan karena diwakof, karena diberhentikan. Rahim. Mana hurufnya? Nah, ini huruf mim. Yang tadinya kasroh kita sukunkan karena kita berhentikan, kita wakofkan. Nah, panjangnya bisa 2 sampai 6 harokat. Nggak apa-apa, tapi harus seragam. Kalau kita pilih mau 2, nanti seterusnya setiap mad arid disukun panjangnya 2. Bisa 4, bisa 6 ya. Yang penting harus disamakan semuanya. Kalau kita pilih 6, mad arid disukun yang pertama di ayat pertama, nanti sampai akhir surat kita mad arid disukunnya 6 harokat, seperti itu. Kita lanjut ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ada hukum bacaan al itu dia punya hukum izhar qamari. Apa artinya izhar? Izhar qamari itu jelas al, karena alif lam ini bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu ha, harus jelas al, ha, alham. Nah, kebanyakan alnya itu nggak jelas, kadang dipantulkan al, kadang kalau kita sadar emang kerasa al, cuma kadang kita tidak terasa gitu, tiba-tiba kita pantulkan ale, jadi harus hati-hati. Al. Nah, jangan dipantulkan. Nah, jangan ditahan pula. Al, jangan kelamaan. Dia kan hukumnya ijhar qamari, jelas. Al, nah, cukup al. Jangan ditahan lama. Al, jangan ya. Al cukup. Hamdu, alhamdu. Nah, dia punya hukum bacaan ijhar safawi. Hamdu ijhar safawi. Kenapa? Karena ada mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Apa hurufnya? Huruf dal. Hamdu, jadi jelas hamdu. Nah, lillahi dia ada hukum bacaan lam zalalah tarkik mad tabi'i. Lam zalah mana? Lam zalalahnya ini karena dia lafaz Allah. Tarkiknya kenapa? Tipis. Nah, karena ada lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat kasrah. Mana? Di sini kasrah. Ini lam yang pertama di lafaz Allah ya. Nah, martobi'inya mana? Martobi'inya sini ada fathah berdiri, artinya sama dengan fathah bertemu dengan alif, jadi panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Hi rabbil. Nah, ro di sini punya hukum bacaan tafkhim, tebal lagi, artinya tebal itu pangkal lidah bagian dalam harus sudah terangkat mengenai daging langit-langit ya. Rabbil. Nah, hati-hati ini ditekan, ada tasydid, tekan sama tahan. Rabbil. Nah, ada hukum bertobiang lagi. Kenapa? Karena ada fathah berdiri, artinya fathah berdiri itu ada fathah bertemu dengan alif. Nah, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Alamin. Nah, di sini ada hukum bacaan mad arid disukun. Kenapa? Ada martobi'i bertemu huruf yang sukun karena wakofkan, karena diberhentikan. Mana sih martobi'inya? Nah, ini sama seperti yang tadi di atas ya. Martobi'inya mana? Ini ada ya sukun sebelumnya, pasangan ya sukun itu sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Jadi syarat dari martobi'i itu
pasangannya kasroh itu yaitu ya sukun. Nah, bertemu huruf yang dimatikan. Mana yang dimatikannya? Nah, di sini nun. Tadinya fathah jadi sukun. Nah, jadi panjangnya bisa 2 sampai 6 harokat. Karena kita pertama tadi sudah 6 harokat, nanti kita panjang di 6 harokat lagi ya. Seperti itu. Lanjut ayat yang ketiga itu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah. Nah, di sini dia ada punya sifat idgham syamsi lagi, idgham. Artinya dimasukkan. Ar-Ra. Nah, dimasukkan langsung ke huruf ro. Lamnya nggak usah dibaca ya. Nah, alif lamnya di sini disebutnya alif lam syamsiyah. Nah, di sini kan alifnya ini alifnya nggak ada harokat ya, karena jadi kita lihat nih di depan hamzah wasol, di sini namanya hamzah wasol, itu di depannya ada alif lam. Jadi harokat kalau sebelum lam itu harus dikasih fathah, jadi arrah fathah. Arrah, roknya punya sifat tafkhim juga, tafkhim tebal lagi ya. Cirinya tebal itu pangkal lidah bagian dalam sudah naik terangkat ya. Arrah. Nah, ada sifat hamas lagi ya. Rah tetap dialirkan, rah jangan ditekan, rah. Nah, rah atau biang lagi karena ada fathah berdiri. Nah, fathah berdiri itu sama dengan fathah bertemu dengan alif. Nah, niro. Nah, ada idgham syamsi lagi. Kenapa? Ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ro. Langsung dimasukkan ke niro, ditekan, tahan. Niro. Nah, lamnya nggak usah dibaca. Nah, alif lamnya itu disebut alif lam syamsiyah. Seperti itu. Untuk roknya dia punya hukum bacaan tafkhim lagi. Tafkhim kenapa? Karena roknya berharokat fathah. Jadi semua ro yang berharokat fathah itu hukum bacaannya tafkhim, harus tebal. Jadi bukan ro tapi ro agak ditebalkan ya, diangkat pangkal lidahnya. Rahim. Him ini dia punya sifat hamas juga ya. Jadi ha itu ada anginnya, him. Nah, ini him mat arid lis sukun. Kenapa mat arid lis sukun? Karena ada matobi'i. Mana sih matobi'inya? Ada ya sukun. Sebelumnya huruf yang berharokat kasroh bertemu huruf yang diwakafkan atau yang sukun karena diwakafkan, yaitu mim. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Lanjut. Maliki yaumiddin. Nah, ini martobi yang lagi. Cukup 2 harokat saja karena fathah berdiri, karena sama dengan fathah bertemu dengan alif. Liki. Nah, ki punya sifat hams ya. Ki. Hams itu ada aliran udara, angin yang keluar. Ki. Maliki kakiku. Nah, harus ada anginnya ya. Yau. Nah, di sini ada hukum bacaan huruf lin. Huruf lin itu apa? Karena kalau ada waw mati sebelumnya huruf yang berharokat fathah, jadi yau, huruf lin. Jadi lembut aja. Yau, mit. Nah, ada idgham syamsi lagi nih. Mit langsung dimasukkan ke huruf da karena huruf syamsiyah. Lamnya nggak usah dibaca, langsung dimasukin ke huruf dal. Dinnya mat murid disukun karena ada martobi'i ya sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh bertemu huruf yang disukunkan karena wakof, yaitu nun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, iya ada tasdid, jadi harus ditekan ya. Iya. Kemudian ada alifnya. Dia punya sifat punya hukum mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Iya.
Nah ini ada yang jarang diketahui di sini, dia punya sifat naber. Naber itu artinya meninggikan suaranya, nadanya lebih dari huruf sebelumnya atau sesudahnya. Iya, dinaikkan itu naber karena ada ya bertasjid. Nah huruf sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh. Iya, jadi dinaikkan nadanya. Iya kak, ada hamsnya kak. Nah wudu wa iya, sama ya, wa iya ada tasdid ditekan, hati-hati, wa iya dipanjangkan 2 harokat karena ada fathah bertemu dengan alif. Dan ada sifat nabar juga. Kenapa? Karena ada ya bertasdid sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Wa iya ka, ada sifat hamsnya ka, ada anginnya nas. Nah dia ada sifat hams nas, aliran udara angin nas, sama sifat sofir berdesis nas tangin namat arif disukun karena ada martobi i bertemu dengan huruf yang sukun karena diberhentikan. Martobi nya mana? Nah ini ya, sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh bertemu huruf yang disukunkan karena diberhentikan, yaitu nun. Tadinya kan harokatnya domah, karena diwakaf karena diberhentikan jadi sukun. Nasta'in panjangnya 2-6 harokat. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim. Dia punya sifat hams juga ya, dialirkan. Dinas dia punya hukum idgham samsi lagi, dimasukkan langsung ke huruf shad karena huruf syamsiyah. Siro ro-nya martobi'i panjangnya 2 harokat. Nah ro-nya punya sifat punya hukum tafkhim juga karena ro berharokat fathah, jadi pangkal lidah bagian dalam harus terangkat. Tol mus. Nah tolnya izhar komari. Kenapa? Ada alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim, harus jelas. Tol jangan dipantukan, tol jangan ditahan, tol aja. Mus sama, dia punya sifat hamas, punya sifat sofir ya. Mus dialirkan dan besisan. Mus taqim. Ada hukum bacaan mad arid disukun. Kenapa? Ada mad tabi'i ketemu huruf yang sukun karena wakaf. Mad tabi'inya mana? Ya sukun bertemu huruf yang berharokat kasroh dan ketemu huruf yang sukun karena diwakafkan, itu panjangnya 2-6 harokat. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sira, nah ro-nya punya hukum martobi'i 2 harokat karena ada fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Nah ro-nya punya hukum tafkhim ya karena ro-nya berharokat fathah. Tolladzi idgham syamsi. Kenapa? Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu gai. Ga. Tolladzi mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya bertemu huruf yang harokat kasroh atau kasroh bertemu dengan ya sukun sengaja. Nah an ada izhar halqi, an harus jelas karena nun mati ketemu huruf izhar halqi yaitu ain, an ca. Nah dia ada ijhar safawi karena ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba yaitu ta, ijhar safawi, jadi jelas.
an'amta alaihim dia punya si huruf lin, alaihim, lembut aja. Kenapa? Karena ada sukun bertemu huruf sebelumnya yang berharokat fathah, alaihim ghairil. Nah sama dia ada huruf lin juga di sini karena ada ya sukun, huruf sebelumnya itu berharokat fathah, ril dia ijhar komari lagi karena alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim, harus jelas ril mau. Nah hati-hati jangan dipantulkan, mau jangan mage, jangan ditahan juga, mau langsung aja mau langsung ke makhraj ghainnya di tenggorokan bagian atas, mau mad tabi'i. Kenapa? Karena ada waw sukun bertemu huruf yang sebelumnya berharokat dhamma, panjangnya 2 harokat, mau bi alaihim alai dia punya huruf lin juga nih, ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, alaihim walau alaihim dia punya hukum ijhar sapawi, mati bertemu selain mim dan ba yaitu waw, jadi ijhar jelas, alaihim jangan ditahan, alaihim cukup jelas, alaihim waladhdallin. Dari sini dia punya hukum bacaan mad lazim kalimi musaqal atau mad lazim musaqal kalimi sama saja. Kenapa? Karena ada martobi'i, mana martobi'nya ada fathah bertemu dengan alif, nah bertemu huruf yang bertasdid, yang bertasdid mana sih? Nah ini lamnya bertasdid, jadi dipanjangkan sebanyak 6 harokat ya. Nah hati-hati di sini dia punya sifat nabr juga ya, jadi karena ada martobi'i fathah ketemu alif bertemu huruf yang bertasdid itu salah satu syarat menjadinya nabr, nadanya harus ditinggikan. Waladhdallin. Ya kita mulai bacaan dari pertama sampai terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tajwid surat Al-Fatihah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.